Karena kebangkitan spiritual ini belumlah kesadaran spiritual. Karena itulah kita terlahir dengan melupakan kesejatian kita. Energi kehidupan yang dalam ajaran yoga itu disebut sakti, nutrisinya yang disebut prana, dan vibrasinya yang disebut kundalini. Karena apa yang bisa kita peroleh dari pikiran hanyalah gagasan atau dugaan, dan apa yang bisa kita peroleh dari pembicaraan hanyalah kata-kata dan cerita. Sobat bijak, bicara soal spiritual bukan bicara tentang dewa-dewi, khodam, jin, setan, jimat, keris, ataupun batu akik. Bukan. Spiritual bukan tentang itu. Bukan juga bicara tentang kemampuan-kemampuan gaib seperti memiliki sihir, bisa berinteraksi dengan entitas-entitas dari dimensi astral. Segala kegaiban yang semacam itu masih dalam ranah supernatural alias kebatinan, supranatural alias kanuragan, dan juga mistik alias klinik. Semua itu memang bukan hal yang sepele. Hanya saja itu belum spiritual. Pengalamannya pun tidak pas bila disebut sebagai pengalaman spiritual. Tapi kalau kita sadar dan bijaksana, kita tetap bisa memanfaatkannya untuk meningkatkan vibrasi kita agar bisa mengalami apa yang dimaksud spiritual. Bukan malah seperti kebanyakan orang yang justru menggunakannya hanya untuk kepentingan pribadi, seperti menuruti ego atau hanya sekedar cari materi dan sensasi. Bahkan ada yang menggunakannya untuk melampiaskan iri, dengki, dan benci. Sobat bijak, spiritualitas itu seperti rasa. Dan untuk mengetahui rasa, tidak bisa hanya dengan membayangkan atau memikirkannya, apalagi cuma membicarakannya. Karena apa yang bisa kita peroleh dari pikiran hanyalah gagasan atau dugaan, dan apa yang bisa kita peroleh dari pembicaraan hanyalah kata-kata dan cerita. Sama halnya seperti masakan, kita tak akan tahu kebenaran rasanya hanya dengan membaca resep atau testimoninya saja. Iya kan? Kita harus mencicipi, bila perlu memakannya, supaya benar-benar mengetahui rasanya. Begitulah spiritual, tak bisa diketahui hanya dengan mengkaji. Mengkaji hanya bisa membantu kita agar lebih mudah memahami. Sedangkan untuk mengetahui hanya bisa dengan mengalami dan menjadi. Sobat bijak, bicara soal spiritual adalah bicara soal kesadaran dan kejelasan akan kesejatian hidup dan kehidupan yang syarat akan eksistensi non-fisikal dan ketidakterbatasannya. Karena itu, bicara soal spiritual mestinya lebih banyak bicara tentang metode-metode yang bisa kita lakukan untuk membuka kesadaran kita, menghubungkan kesadaran kita dengan keilahian. Dan bicara soal spiritual juga bicara tentang energi kehidupan yang dalam ajaran yoga itu disebut sakti, nutrisinya yang disebut prana, dan vibrasinya yang disebut kundalini. Itulah yang mestinya diulas dalam pembicaraan terkait spiritual, tentang bagaimana meningkatkan vibrasi itu sehingga bisa memuncak dan membangkitkan kesadaran kita, kesadaran akan kesejatian kita, kesadaran akan keilahian yang juga merupakan suatu kesatuan dengan kita. Inilah dasar-dasar yang perlu dipahami bila ingin bicara untuk mendalami spiritual. Karena kehidupan ini tercipta oleh perpaduan antara kesadaran dan energi. Sayangnya, ketika kesadaran dan energi itu masuk untuk menghidupi suatu badan, kesadaran dan energi itu terpecah belah. Oleh karena badan memiliki sistem yang harus dijalankan. Setiap organ badan memiliki kecerdasannya masing-masing, yang akan berjalan dengan optimal bila mendapat asupan energi yang maksimal.
sehingga proses itu mengurangi asupan energi terhadap kesadaran. Dengan kata lain, proses kita bertahan hidup atau menghidupi badan ini secara otomatis telah menghalangi penyatuan energi dengan kesadaran kita. Karena itulah, kita terlahir dengan melupakan kesejatian kita. Sobat bijak, kalian menemukan video ini dan menyimaknya dengan seksama sampai pada bagian ini. Itu bukan karena kebetulan. Kalian hanya tak cukup menyadari bahwa vibrasi energi kalian sudah mulai meningkat dan membangkitkan ketertarikan kalian untuk memahami kesejatian hidup. Kalian belum cukup bangun dari tidur kalian untuk memahami bahwa kalian sedang mengalami kebangkitan spiritual. Dan inilah yang sebenarnya membuat kalian tertarik untuk memperoleh informasi-informasi terkait spiritual, seperti yang terdapat di channel Intuisik ini. Karena vibrasi itu memiliki frekuensi, yang mana frekuensi itu cenderung akan saling tarik-menarik dengan hal-hal yang memiliki kesamaan frekuensi. Maka itu, frekuensi kebangkitan spiritual kalian tanpa kalian sadari menarik dan mempertemukan kalian dengan video dan channel ini. Karenanya, bila kalian sudah mulai tertarik dengan hal-hal yang berbau spiritual, camkanlah dasar-dasar yang sudah aku terangkan tadi, agar jangan sampai kalian salah jalan. Karena kebangkitan spiritual ini belumlah kesadaran spiritual. Ibarat kata, ini bukanlah garis akhir. Kebangkitan spiritual barulah garis awal dari sebuah perjalanan spiritual. Di dalam perjalanan itu, ego kalian akan senantiasa terusik. Dan karena dilalui oleh sang kundalini, dayanya pun akan meningkat dan cenderung makin mengikat. Dan karena orang-orang yang mengalami kebangkitan spiritual juga lebih sensitif terhadap suatu frekuensi, maka mereka yang belum cukup sadar akan hal ini, apalagi yang kehilangan kendali diri, akan makin cenderung terbawa oleh ambisi, obsesi, iri, dengki, termasuk birahi. Sebab segala yang hasrat dan syahwat itu berkembang karena ego. Itulah kenapa orang-orang yang mengalami kebangkitan spiritual justru banyak yang akhirnya salah jalan. Karena perjalanan spiritual itu mau tak mau harus melalui frekuensi dari dimensi-dimensi yang berbau kanuragan dan klinik itu, yang akan sangat menggoda bagi orang-orang yang belum stabil mentalnya dan belum kuat kendali dirinya. Karena hal-hal yang semacam itu memang bisa dimanfaatkan juga untuk memenuhi hasrat dan syahwat. Tapi bagi orang-orang yang teguh dalam pengendalian diri, lalu mampu mengabaikan dan melepaskan keterikatannya terhadap ego berikut semua produknya itu, maka akan makin berkembang pula kebijaksanaannya. Dengan begitu, makin memanjat pula kundalininya. Dan saat kundalini menyentuh ajna, untuk pertama kalinya, intuisi pun mulai terbuka. Dan karena terbuka intuisinya, langkah dan ketetapan hatinya terhadap jalan yang ia pilih pun semakin mantap. Jiwanya akan makin stabil, yang meski situasi dan kondisi hidup itu terus menyulitkannya, secara mental dia tak akan pernah menderita. Karena jawaban ataupun cara akan selalu ada begitu saja di saat dia membutuhkannya. Keberagaman pengalaman hidup hanya akan membuatnya tumbuh menjadi orang yang makin dewasa, makin bijaksana. Yang menyenangkan tak akan membuatnya lupa diri atau terlena. Yang tak menyenangkan tak akan membuatnya tenggelam dalam duka. Yang ada hanyalah rasa syukur, karena ia selalu bisa menemukan suatu nilai yang berarti dan bisa menjadi nutrisi untuk meningkatkan kesadaran rohani. Sobat bijak, pahamilah bahwa kebersyukuran akan berkembang menjadi kebahagiaan yang alami di dalam diri. Dan kebahagiaan alami itu pun akan makin meningkatkan vibrasi energi di dalam diri, yang akan makin membuka kesadaranmu akan kerohanianmu.
kesejatianmu. Sobat bijak, renungkanlah itu. Terima kasih sudah menyimak, dan sampai jumpa.